pagi. Ya. Sebelumnya Ibu Desi bisa memperkenalkan diri Ibu dulu sebelumnya kepada pemirsa YouTube. Perkenalkan, saya Desi Dinia Syafitri. Ya. Saya guru fisika dan sekaligus sebagai wakil kurikulum di SMA Negeri 5 Tapung. Baik. Selain Ibu mencakup 2 bidang ya Bu sekarang? Iya. Mencakup sebagai guru kurikulum dan sekaligus guru bidang studi fisika. Betul Bu? Iya. Ya. Pertanyaan Christine yang pertama nih Bu, apa saja sih kendala yang sering Ibu jumpai di bidang kurikulum dan bagaimana cara Ibu mengatasinya? Pada bidang kurikulum ini ya, kurikulum ini kan terus berganti-ganti ya. Ya. Awalnya kemarin itu kan ke KTSP, Betul. kemudian kan ke kurikulum 13. Di kurikulum 13 ini kan anak harus aktif kan. Iya. Kemudian sekarang pada saat pandemi ini, COVID ini kan diganti lagi kurikulumnya, harus disederhanakan. Itu kendalanya. Jadi kan dari kurikulum 13 ke kurikulum masa pandemi ini, kurikulum 13 ini nggak optimal untuk digunakan pada saat pandemi. Jadi disederhanakan. Iya. Itu aja. Kalau boleh tahu disederhanakan dalam bentuk apa nih Bu? Tidak semua materi yang diberikan gitu. Sederhana aja, intinya aja. Berarti yang ada yang penting, ada yang lebih penting lagi gitu. Baik. Kalau Christine nih kan Bu juga pengen tahu gimana sih manajemen Ibu menggeluti banyak peran sebagai ibu rumah tangga, sebagai guru bidang studi, dan guru kurikulum Bu. Kalau sebagai ibu ya, kalau di rumah Iya. waktunya ialah mendidik anak-anak. Kebetulan anak saya 2. Iya. 1 yang pertama udah sekolah, yang kedua ini masih bayi ya. Masih baik. Masih 3 tahun ya. Masih 3 tahun. Kalau ya? yang pertama ini udah kelas 3 SD. Iya. Tentu perannya ya mendidik anak di rumah. Kalau sebagai guru bidang studi ya, pada saat masuk jadi guru, pada jam saya mengajar, ya saya mengajar fisika. Kalau kurikulum itu semuanya dari semua guru saya atur. Semua guru nih Bu? Untuk mengatur jadwal guru-guru ini. Itu bagian kurikulum ya Bu? Iya. Gitu. Itu aja. Kalau tips manajemen waktu Ibu gimana sih? Kalau boleh tahu, sharing-sharing, berbagi gitu Bu. Waktunya enggak ini kali. Atau Ibu punya jadwal tertentu, mungkin jadwal keluarga? Kalau jadwal keluarga tentu kan itu di rumah ya. Ya, kayak misalnya akhir pekan gitu Bu. Saya jarang jalan-jalan juga. Jadi menghabiskan waktu hari akhir pekan tuh ngapain lagi biasanya? Weekend ya di rumah aja sama anak-anak. Hari Sabtu, Minggu itu kan. Itu aja. Kalau wakil kurikulum waktunya ya setiap hari harus hadir di sekolah. Setiap hari Bu? Harus. Berarti Ibu ini termasuk yang sering sharing ke guru, sharing ke kepala sekolah gitu? Dia perantara ya Bu? Iya. Bisa dipahami. Dan pertanyaan selanjutnya nih Bu, bisa nggak Ibu berbagi cerita pengalaman suka duka selama mengambil 2 jabatan gitu Bu? Iya, suka dukanya ya. Kadang saya ini kurikulum ini kan harus kerjanya itu kan di sekolah tuh pada saat kepala sekolah butuh. Itu pas kita lagi ngajar, jadi saya nggak sempat nggak masuk ke kelas itu untuk beri materi gitu. Itu suka duka saya. Terus mengatur jam itu juga mengatur jam hal yang sulit ya Bu? Ya sebanyak itu guru, banyak kelas,
membagi-baginya itu. Ibu nggak punya kayak misalnya anggota gitu Bu yang Saya ada staf juga, Ada staf, tapi ya untuk membagi jam-jam guru itu harus saya. Oh, harus Ibu langsung ya? Terus kalau ke sekolah manggil kan rapat antara wakil-wakil, tentu ya terpaksa ninggalin jam ini. Kayak istilah rapat inti ya Bu? Tuh kadang ya jarang saya kasih terus kasih tugas terus sama anak gitu kan. Sebentar aja gitu, sebentar masuknya, terus baru rapat gitu. Jadi cara Ibu untuk mengatasinya memberikan siswa tugas gitu ya Bu? Masuk sebentar dulu kasih materi baru. Oke Bu, kalau sukanya nih Bu, hal yang menyenangkan dari ngambil 2 jabatan ini ada nggak? Sukanya Kayaknya tadi dukanya aja. sukanya apa ya kalau jadi kurikulum? Mungkin Ibu lebih banyak berinteraksi kepada guru, ada banyak pengalaman menghadapi setiap orang kan memiliki karakternya masing-masing gitu. Sukanya apa ya? Belum nampak. Nggak ada apa sukanya jadi kurikulum ini. Iya ya. Karena kan suatu kebanggaan gitu Bu. Kalau bilang sukanya ya kebanggaan. Nggak bangga juga sih ya. bangga lah Bu, bagian kurikulum. Pusing. Ya itulah kebanggaannya ya nomor 2 dari sekolah kan. Iya. Itu aja. Banyak dukanya daripada sukanya. Oh iya. Begitu ya ternyata. Oke lah. Kalau gitu Bu, yang terakhir nih Christine mau minta dari Ibu pesan yang Ibu berikan pada penikmat channel YouTube. Nanti kan Bu yang menontonnya kebanyakan mungkin siswa atau orang-orang yang di dunia pendidikan gitu kan Bu. Mungkin ada pesan atau harapan yang Ibu ingin sampaikan kepada mereka. Apa ya pesannya ya? Kalau untuk anak murid ya, pada saat pandemi ini, anak-anak ini kan belajarnya di rumah. Ya, di rumah itu ya, kalau belajar di rumah berarti kan nggak libur ya. Berarti Ibu harapkan untuk anak-anak belajarnya di rumah, jangan berkeliaran. Semenjak karena COVID ini kan. Iya Bu, betul. Kebanyakan anak-anak ini kalau di sini, kalau COVID ini ajang pula sama dia, cari kerja. Oh iya. Nggak ngerjakan tugas. Tolong dikerjakan tugas yang diberikan guru itu. Jangan sampai melupakan tanggung jawab kita sebagai siswa. Kalau untuk guru-guru profesi gitu kan, ya menemukan metode pengajaran baru aja itu lebih interaktif lagi, kreatif lagi. Lebih kreatif ya Bu, karena PJJ ini betul ya. Karena PJJ nih untuk memberi materi ini. Ibu juga ada melakukan pengurangan apa gitu? Bukan pengurangan apa ya? Ada nggak hubungannya dengan kurikulum perihal PJJ ini Bu? Mengurangkan jam kan? Pengurangan jam. Biasanya misalnya kayak fisika, itu seminggunya 4 jam. Jadi kalau selama PJJ itu cuma sekali seminggu jumpa daringnya. Sekali seminggu ya? Itu pun ya sekali seminggu. Biasanya kalau di sekolah kalau hari biasa kan 2 kali seminggu. Ini sekali seminggu semenjak PJJ. Ada nggak Bu kayak kelebihan metode PJJ sekarang gitu menurut Ibu? Lebihannya atau lebih banyak kekurangan? Banyak kurangnya. Banyak kurangnya Bu? Iya, guru kan nggak terlalu ini mengasihkan materi, terbatas jadinya kan. Pengurangan modul ada juga ya Bu? Modulnya iya tergantung gurunya.
Itu bukan kurikulum yang ngatur ya, Bu? Modul itu udah dari apa ya? Dari kementerian itu Kementerian, penyederhanaan kurikulumnya. Udah langsung dari kementerian ya, Bu? Untuk PJJ nih. Kalau kurikulum tetap namanya kurikulum 2013 kan? Iya, dipakai juga, cuma disederhanakan lagi untuk PJJ nih. Jika nggak bisa, kalau belajar biasa kurikulumnya kan banyak itu, diapain ke PJJ nggak bisa. Keterbatasan anak nih kan. Iya, Pak. Anak-anak nih pun juga apa namanya? Menangkap Teknologi ini juga menangkap ilmu tuh juga Iya, payah kan? payah. Belajar sendiri. Betul. Terasa juga. Kristen sebagai mahasiswa. Iya. Modul ada juga dikasih ke anak itu, guru-guru itu yang ngapain kan. Makanya guru itu mengembangkan kreativitas dia untuk mengajar PJJ ini. Salah satu bentuk kreativitas yang Ibu tahu lah, Bu? Contohnya bisa diberitahu gitu, Bu? Ya, kalau apa kan sebagai guru kurikulum nih, Bu? Dia ini ya secara online mengajar, terus praktek itu kan. Aja. Gitu ya, Bu. Oh, Kristen juga pengen tahu, Bu, cara mengatasi siswa-siswa kalau misalnya di sini Mas menggunakan Zoom ya, Bu, atau Meet dalam pertemuan online? Di sini makainya Classroom, Google Classroom. terus WA, Berarti lebih ke tugas ya, Bu? ke tugas. Kalau saya itu ini mencari aplikasi kayak di YouTube ini video-video pembelajaran, nanti saya share ke Classroom anak. Oh, video kayak KD berapa gitu. Melalui TV kayak di TVRI itu kan ada juga itu. TVRI nggak dapat Selama PJJ itu kan ada di TVRI itu jadwalnya kan ada untuk kelas SMA tentang materi ini, anak disuruh nonton gitu. Jadi siswa diwajibkan nonton gitu ya, Bu? Kalau saya itu kebanyakan saya ngambil materinya nanti dari YouTube sesuai materi saya gitu kan, nanti seharusnya kan buat videonya video kan. seperti itu. Tapi kalau ada yang lebih bagus gitu kenapa nggak itu aja ya kan? Kajian teknologi sekarang. Tapi bagusnya gurunya sendiri sih emang. Ya, Bu. Kenapa kalau boleh tahu Kristen, Bu, kenapa sini nggak menggunakan kayak aplikasi Zoom atau Meet gitu, Bu? Anak sini keterbatasan sinyalnya. Oh, sini masih terbatas sinyal ya, Bu? Di sini di Kilo sana katanya nggak dapat juga. Siswa-siswa di sini ini kebanyakan dari Kesananya Oh, Kilo 10. iya, Bu. Terus ada juga yang nggak punya HP. Iya, Bu. Kadang orang yang nggak punya HP itu dia nanya tugas dia ke sekolah. Nanya Jemput tugas ke sekolah. dia. Nanti diantarnya lagi. Ada juga yang inisiatif kayak gitu. Iya. Itu pun 1-2 orang. Semuanya juga. Jadi kalau sistem penilaian gitu, Bu, jatuhnya gimana Sistem nih? penilaian ini ya aktif dia di classroom-nya. Oh, keaktifan ya pertama ya, Bu. Sebagian yang pertama. Kalau nggak ada dia ngumpulin tugas, nggak ada ini. Keaktifan sama kehadiran? Iya sama. Hadir terus dia ngerjakan tugas. Kalau hadir dia nggak ngerjakan tugas, nggak juga. Cuma hadir aja gitu ya. Sama juga kayak tatap muka kan ada juga hadir, dia tidur nggak ngerjain tugas kan. Iya. Oke, tadi kan udah Ibu berikan pesan kepada siswa, kepada guru. Sekarang kepada siapa ya? Siapa? Mungkin ada sesuatu itu yang bisa Ibu sampaikan kepada calon-calon pendidik.
Calon pendidik. Ya. Selaku ibu pendidik nih. Ya, jadi guru yang kreatif aja. Kreatif ya Bu. Dari tadi Kristen lihat nilai utama ibu kreativitas. Ya itu kreatif dalam metode mengajar itu kan biar Iya. anak nggak bosan gitu. Oke Bu, sekian mungkin yang bisa Ibu berikan ya. Makasih banyak ya Bu. Iya. Oke. Selamat pagi Bu. Pagi.